Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Irfandi, NPM 21170510889. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perangkat input dan output pada komputer. Berikutnya yaitu pendahuluan. Jadi komputer ini tidak hanya dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya perangkat input dan output. Karena perangkat input dan output itu merupakan suatu komponen yang sangat penting dari komputer. Perangkat input ini berfungsi untuk mengirim data ke dalam komputer agar dapat diproses. Sedangkan perangkat output berfungsi untuk menerima dan menampilkan hasil proses komputer kepada pengguna. Jadi dengan demikian, kedua komponen ini sangat penting untuk interaksi antara manusia dengan komputer. Berikutnya yaitu perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan atau input device ini merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan memberikan perintah pada komputer untuk kemudian diproses lebih lanjut oleh komputer. Jadi di sini terdapat grafik menampilkan sebuah proses dari input lalu akan diproses, lalu akan terjadi proses pertukaran data ke storage, lalu akan diproses lagi dan akan ditampilkan melalui output. Jadi perangkat input yang pertama yaitu adalah keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk memasukkan huruf, angka ataupun karakter khusus serta berbagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Keyboard yang digunakan sekarang ini merupakan jenis QWERTY. Jadi pada tahun 1973, keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar oleh ISO atau International Standard Organization. Jumlah tombol pada keyboard ini berjumlah 104 touch. Keyboard sekarang yang kita kenal ini memiliki beberapa jenis port, yaitu port serial, PS2, USB, dan wireless. Lalu ada jenis-jenis keyboard, itu ada tiga. Yang pertama QWERTY, yang kedua Dvorak, yang ketiga Glockenberg. Keyboard yang biasanya dipakai adalah keyboard jenis QWERTY yang seperti pada gambar ini, yang bentuknya itu mirip seperti touch pada mesin tik. Keyboard QWERTY ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama ada typewriter key, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada numeric key, itu berupa angka. Lalu yang ketiga yaitu function key seperti space, enter, shift, tab, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada special function key, itu ada F1, F2, F3, F4, dan seterusnya. Lalu perangkat input yang kedua yaitu mouse. Mouse ini berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, mouse juga dapat digunakan untuk memberikan perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh sensor di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sedangkan untuk mouse ini sendiri terdiri dari beberapa port, yaitu mouse serial, mouse PS2, USB, dan wireless. Sebagian besar mouse saat ini terdiri dari 3 tombol, yaitu tombol kiri, tombol kanan, dan tombol untuk scroll. Lalu ada istilah-istilah pada pemakaian mouse. Yang pertama yaitu klik, yaitu penekanan pada tombol kiri mouse. Klik ini berfungsi untuk memilih suatu objek. Klik akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang dituju, tetapi bila tidak berada pada objek yang ditunjuk, penekanan ini akan diabaikan. Yang kedua, klik kanan atau right click, yaitu menekan tombol kanan mouse atau satu kali. Klik kanan berfungsi untuk menampilkan pilihan yang dimiliki oleh suatu objek. Lalu yang ketiga ada geser atau drag, yaitu menekan tombol kiri mouse tanpa melepaskannya dengan sambil digeser. Drag ini akan mengakibatkan objek berpindah atau tersalin ke objek lain. Lalu yang berikutnya perangkat input touchpad. Touchpad ini merupakan perangkat input pada laptop yang berfungsi untuk menggerakkan kursor, mengklik dan melakukan fungsi lainnya tanpa memerlukan mouse eksternal. Perangkat ini terdiri dari papan dengan sensor yang mendeteksi pergerakan jari lalu diterjemahkan menjadi perintah untuk menggerakkan kursor di layar. Lalu perangkat input selanjutnya yaitu light pen. Light pen ini merupakan pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light pen ini memiliki sensor
yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Perangkat input selanjutnya yaitu ada joystick dan gamepad. Joystick ini merupakan perangkat input yang berbentuk seperti tongkat atau tuas, biasanya dilengkapi dengan tombol-tombol yang digunakan untuk mengontrol gerakan atau aksi dalam sistem komputer, terutama pada game. Joystick ini bekerja dengan mengirimkan sinyal ke arah komputer yang kemudian menerjemahkan gerakan joystick menjadi aksi di layar. Lalu ada gamepad, merupakan perangkat input genggam yang digunakan untuk mengendalikan permainan video. Ia juga sering disebut joypad atau controller. Gamepad ini biasanya memiliki tombol, pemicu, stick, jempol, dan kadang D-pad yang digunakan untuk berinteraksi dengan permainan. Jadi di sini yang kanan ini merupakan joystick, lalu yang kiri merupakan gamepad. Lalu perangkat input yang selanjutnya ada scanner. Scanner ini merupakan sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi, namun perbedaannya itu kalau mesin kopi dia hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor ataupun layar handphone misalkan, lalu dapat disimpan dengan baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Selain scanner untuk gambar, terdapat pula scan yang bisa digunakan untuk mendeteksi lembar jawaban komputer. Lalu perangkat input selanjutnya yaitu mikrofon. Mikrofon ini merupakan perangkat elektronik yang berfungsi mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal listrik. Alat ini sering disebut sebagai mic atau mic. Mikrofon digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari komunikasi telepon, alat bantu dengar, sistem pengeras suara untuk acara publik, hingga rekaman musik dan film. Biasanya mikrofon juga terdapat pada handphone, komputer, ataupun laptop. Lalu yang berikutnya ada perangkat keluaran atau output. Perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengelolaan data yang dilakukan oleh komputer untuk pengguna. Nah, jadi output ini merupakan proses akhir ya dari adanya input, lalu ada pemrosesan data, ada pertukaran data di storage, lalu yang terakhir itu ada output. Perangkat output yang pertama yaitu ada monitor. Jadi komputer ini biasanya dihubungkan dengan peranti display yang juga dikenal sebagai monitor. Monitor ini biasanya tersedia dalam berbagai tipe, ukuran, dan karakteristik yang berbeda. Resolusi monitor ini bervariasi tergantung nomor pikselnya. Semakin banyak piksel pada layar, resolusi akan semakin baik. Semakin tinggi resolusi, berarti gambar yang ditampilkan akan semakin tajam. Resolusi layar terendah dalam PC modern adalah 640 kali 480 piksel yang dinamakan Video Graphic Array atau VGA. Kini sudah hadir Super Video Graphic Array atau SVGA dan Extended Graphic Array SGA dengan resolusi mencapai 1600 kali 1200. Monitor screen size diukur dalam inci. Ukuran yang paling umum adalah 14 inci, 15, 17, 19, dan 21 dihitung diagonal. Display warna diciptakan dengan mengubah-ubah intensitas cahaya dari 3 warna dasar yaitu RGB atau red, green, blue. Jadi di bawah ini merupakan rangkuman dari kedalaman warna yang sering digunakan. Yang pertama ada 256 warna, itu 8 bit warna. Lalu ada 65,536 warna, 16 bit warna juga dikenal sebagai 65K high color. Lalu 16 million warna, 24 bit warna juga dikenal sebagai true color. Lalu perangkat output yang selanjutnya yaitu adalah printer. Printer ini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak data baik berupa teks maupun gambar dari perangkat digital seperti komputer atau laptop ke media seperti kertas atau media cetak lainnya. Jadi perangkat ini memainkan peran yang penting dalam dunia perkantoran, pendidikan, dan rumah tangga, memungkinkan pengguna untuk menghasilkan salinan fisik dari dokumen atau gambar digital. Nah, biasanya printer zaman sekarang ini sudah ada yang
gabung dari scanner. Jadi di printer itu ada scannernya juga. Lalu perangkat output yang ketiga adalah speaker. Speaker ini merupakan perangkat keras untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah headset atau earphone. Kita dapat mendengarkan hasil keluaran berupa suara dari komputer melalui speaker. Lalu perangkat output yang keempat ada proyektor. Proyektor ini merupakan perangkat optik yang memproyeksikan gambar atau video ke permukaan, biasanya itu layar putih. Proyektor ini dapat menampilkan gambar atau video yang berasal dari sumber seperti komputer, perangkat media, atau kamera. Proyektor ini sering digunakan untuk mempresentasikan atau hiburan seperti nonton film dan pembelajaran. Lalu yang perangkat output kelima ada plotter. Plotter ini merupakan media cetak seperti printer, namun memiliki ukuran yang lebih besar serta kegunaannya optimal untuk objek gambar. Berikutnya itu kesimpulan. Jadi komponen input dan output merupakan bagian yang penting dari sistem komputer yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengguna dengan mesin atau komputer. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Sedangkan perangkat output seperti contohnya itu ada monitor, printer, dan speaker digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan komputer. Jadi dengan memahami peran serta fungsi masing-masing perangkat ini sangat penting bagi kita sebagai pengguna karena akan membantu dalam mengoperasikan komputer secara lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.